Selamat datang di 60 Menit Special Report, membuka mata, mengungkap fenomena. Bersama saya Ihsan Sitorus, kita langsung ke sorotan pertama. Saudara, bagi kalangan kelas menengah ke bawah, iuran tabungan perumahan rakyat yang dipotong dari gaji karyawan tiap bulan dinilai kian memberatkan. Apalagi praktik pembiayaan asuransi dan jaminan hari tua yang dikelola pemerintah rawan korupsi seperti kasus Taspen, Jiwasraya, dan Asabri yang turut membuat warga khawatir. Biasa dalam kebijakan yang baru itu pasti masyarakat juga ikut berhitung mampu atau nggak mampu, berat atau nggak berat. Seperti dulu waktu BPJS di luar yang BBI yang gratis 96 juta kan juga rame, tapi setelah berjalan kan saya kira merasakan manfaatnya bahwa rumah sakit tidak dipungut biaya, hal-hal seperti itu yang akan dirasakan setelah berjalan. Kalau belum biasanya pro dan kontra. Presiden Joko Widodo angkat bicara terkait polemik yang muncul akibat kebijakan program tabungan rakyat Tapera yang dicanangkannya. Jokowi yakin Tapera akan bermanfaat layaknya implementasi iuran BPJS Kesehatan. Namun, kebijakan ini mendapat reaksi keras dari masyarakat. Publik ragu mampu beli rumah dari iuran Tapera. Belum lagi iuran 3%, 2,5% ditanggung pekerja, dan 0,5% ditanggung perusahaan. Dipotong langsung dari gaji per bulan. Kita juga nggak tahu nih bakal dapat atau enggak kan rumahnya, jadi nggak efektif juga gitu. Masih 50-50, soalnya saya belum baca lebih lengkapnya regulasinya gimana gitu. 3% itu cukup besar juga, dan ekonomi keluarga masing-masing kan nggak ada tahu juga ya. Protes juga menggema di dunia maya. Warganet menilai potongan iuran persen Tapera akan makin menambah beban finansial warga. Serikat Pekerja dan Buruh serta Asosiasi Pengusaha Indonesia APindo juga kompak menyuarakan keberatan atas kebijakan Tapera. Sementara, Asosiasi Pengusaha Indonesia APindo menilai kebijakan Tapera tumpang tindih dengan kebijakan jaminan hari tua dalam BPJS Ketenagakerjaan. Saat ini di BPJS Ketenagakerjaan itu tuh sudah ada yang namanya jaminan hari tua, dan jaminan hari tua itu ada program yang namanya MLT, yaitu manfaat layanan tambahan, di mana MLT itu dapat dipakai untuk rumah. Kami tidak mengerti kenapa nggak kita optimalkan aja apa yang sudah ada, kenapa kita harus buat program baru yang untuk duplikasi gitu. Makanya kami usulkan nggak apa-apa kalau pemerintah mau tetap menjalankan, monggo, tapi ya udah untuk ASN dan TNI Polri aja. Pemerintah memastikan iuran Tapera bukan sekadar potongan, melainkan dana bantuan guna membangun rumah. Tapera ini bukan potong gaji atau bukan iuran. Tapera ini adalah tabungan. Tetapi bentuknya nanti bagi mereka yang sudah punya rumah bagaimana? Nanti pada ujungnya kalau pada usia pensiun selesai itu bisa ditarik dalam bentuk uang yang fresh dengan pemupukan yang terjadi. Lalu, seperti apa sebenarnya manfaat Tapera dan bagaimana mekanismenya? 20 Mei lalu, Presiden Jokowi mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2024 tentang penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat. Tapera disebut sebagai tabungan yang dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan dan atau dikembalikan beserta hasil pemupukannya setelah kepesertaan berakhir. Peserta Tapera adalah warga negara Indonesia, baik abdi negara, pekerja swasta maupun pekerja mandiri. Tapera juga berlaku bagi warga negara asing pemegang visa kerja minimal 6 bulan. Simpanan Tapera sebesar 3% dipotong dari gaji atau penghasilan pekerja, dengan beban 2,5% ditanggung pekerja dan 0,5% sisanya ditanggung pemberi kerja alias instansi atau perusahaan. Sementara bagi pekerja mandiri yang tak terikat instansi, harus menanggung sendiri potongan 3% iuran Tapera dari penghasilan setiap bulan. Para peserta Tapera dengan penghasilan di bawah 8 juta rupiah per bulan dapat memanfaatkan Tapera untuk kredit kepemilikan rumah atau KPR, kredit bangun rumah atau KBR, kredit renovasi rumah atau KRR dengan tenor panjang hingga 30 tahun dan suku bunga tetap di bawah suku bunga pasar.
Sementara pekerja dengan penghasilan di atas 8 juta akan menyimpan dana sebagai simpanan yang bisa diambil setelah kepesertaan berakhir. Benefit utamanya untuk penabung yang tidak memanfaatkan fasilitas KPR, ya, atau kita sebut dengan penabung mulia. Yang pertama tadi itu pengembalian pokok tabungan beserta hasil pemupukannya. Namun, kebijakan Tapera diprediksi menambah beban pekerja, terutama kalangan menengah bawah. Jika pekerja berpenghasilan upah minimum regional di Jakarta sekitar 5 juta rupiah, maka per bulan penghasilan pekerja di Jakarta akan dipotong sejumlah iuran, seperti BPJS Kesehatan, jaminan pensiun, dan jaminan hari tua atau JHT, ditambah lagi iuran Tapera sebesar 2,5%. Akan semakin mengurangi gaji per bulan sekitar 4,6 juta rupiah. Nilai itu pun harus dipotong pajak penghasilan per bulan. Di sisi lain, para pekerja harus menanggung sejumlah beban hidup, seperti kenaikan bahan pokok dan pendidikan, cicilan rumah dan kendaraan, serta biaya kesehatan yang tidak ditanggung BPJS Kesehatan. Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menilai, kebijakan Tapera yang dikeluarkan oleh peraturan pemerintah justru membuat gaduh masyarakat. Untuk struktur peraturan perundang-undangan itu perlu konsultasi publik dulu sebelum menjadi undang-undang atau peraturan perundang-undangan, kemudian disosialisasikan. Yang penting adalah di konsultasi publik ini. Nah, ini justru membuat gaduh di publik. Ya, dikeluarkannya peraturan ujungnya di bawah undang-undang itu, tapi pelaksananya kan belum. Justru yang masyarakat semua bertanya-tanya, kalau kita monitor di medsos, nanti 3% kalau saya sudah punya rumah, gimana? Lalu kalau saya sudah punya mau direnovasi, bisa nggak? Kapan saya bisa menarik uangnya? Kemudian kapan saya dapat rumah? Katanya tanahnya sendiri. Ya, kalau kita punya tanah, kalau kita nggak punya tanah, di mana? Jauh nggak dari tempat kita kerja atau kos? Itu kan semuanya perlu penjelasan rinci sekali, supaya tidak menjadikan pertanyaan masyarakat. Kebijakan tabungan perumahan rakyat atau Tapera sebenarnya dikeluarkan pemerintah sejak 3 dekade lalu. Pada Februari 1993, pemerintah membentuk Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil atau Bapertarum PNS. Kala itu, gaji pokok PNS dipotong berdasarkan golongan kepegawaian untuk tabungan perumahan. 23 tahun kemudian, negara mengesahkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat. Dalam aturan ini, Bapertarum PNS dibubarkan dan berganti kulit menjadi Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau BP Tapera. Tahun 2020, peraturan pemerintah terkait penyelenggaraan Tapera disahkan. 4 tahun kemudian, peraturan Tapera direvisi dalam PP Nomor 21 Tahun 2024 yang disahkan Presiden Joko Widodo. BP Tapera menyebut kebijakan tabungan perumahan rakyat berbasis simpanan berlandaskan gotong royong. Namun, BP Tapera mengakui kebijakan ini perlu dikaji lebih lanjut. Nanti peran para regulator tentunya akan merumuskan kembali ya, seperti apa fit for propernya sehingga Undang-Undang Tapera, PP penyelenggaraan Tapera ini bisa efektif dan tadi bisa memberikan magnitude yang optimal membantu masyarakat yang belum punya rumah berpenghasilan rendah untuk bisa punya rumah. Publik pun mengingatkan penyelenggaraan dan pengelolaan dana Tapera harus transparan. Pasalnya, kebijakan pembiayaan asuransi dan jaminan hari tua yang dikelola pemerintah sebelumnya ternoda praktik korupsi seperti kasus Taspen, Jiwasraya, dan Asabri. Tapera banyak contoh ya, penghimpun dana publik itu banyak contoh. Asabri, Taspen, kemudian Jiwasraya, itu kan terjadi fraud, terjadi persoalan hukum. Nah, oleh karenanya supaya tidak terjadi persoalan hukum, maka semestinya atau sebaiknya Tapera berafiliasi dengan Bank Tabungan Negara misalkan gitu ya, supaya betul-betul transparansi dan akuntabilitasnya bisa kita percayai gitu. Mampukah tabungan perumahan rakyat atau Tapera jadi solusi dan jaminan masyarakat memiliki hunian tetap? Atau